Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ini udah kamu gak? Podcast terpadu. Kembali lagi di Podcast Terpadu Pojok kelas IPA 2 bersama gue Fadli dan gua SN dan akan memandu kalian untuk bernostalgia bersama. betul sekali. Kali ini topik nostalgia kita adalah semester 3. Semester 3. Apa sih yang menarik di semester 3, Pak? Jadi di semester 3 itu tuh kita tuh banyak kedatangan keluarga-keluarga baru, banyak kedatangan anggota kelas baru, teman baru yang Pokoknya banyak sosok-sosok yang baru. sosok-sosok yang baru yang mewarnai kehidupan sekolah kita. Betul sekali. Dan sekarang kita sudah udah tersambung ya. Heeh. Langsung aja. Setelah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, silakan Bapak Elang Carta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Ini dengan siapa nih? Pak Elang Carta, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pulsanya berapa Pak sekarang Pak? Apa? Pulsanya berapa Pak sekarang Pak? 1 juta kayaknya. Wih. Benar, berarti ini benar Pak Elang Carta. Betul sekali. Bapak masih Aduh, suka Pak. fast food di Pertamina, Pak? Iya dong. Ya, kita bukan Aduh, Pak Elang Carta. apa? Jadi kita udah bersama dengan Thohir. kesayangannya, Pak, ya. Anak kesayangannya. Pak Elang Carta, Thohir. Thohir Al Herit. Yoi. Jadi kangen saya sama Balang. Wih. Kenapa sih lu disayang Pak Elang, Gir? Gak tahu ya, aku juga bingung ya. Anak baru. Gue kali kayaknya. Kayak dia sayang banget gitu sama lu. Dipanggil mulu, Panggil mulu. dijajanin kan lu. Dianterin pulang. Gak nyampe dijajanin. Katanya kalau malam minggu lu nggak ke rumah ya? Waduh, gak ke rumah dong. Ya gak tahu sih, kayak terletak tutukan gue aja sebenernya sama dia. Tapi justru Tapi nilai lu bagus kan sama dia? Aman kayaknya. Aman. Iya aman kayaknya. Itu Iya, justru cara dia agar lu bisa integrasi ke lingkungan berempat. Betul, yoi. Gitu. Karena kan lu Iya. kita tahu kan dari pesantren kan Hir ya. Iya, gue udah pesantren. Yang kayak anak polos datang ke kandang singa gitu. Kandang Justru singa. kita yang polos didatangin singa. singa. Terbalik Hir cara Balik pandangnya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Hir, emang kenapa Apa sih tuh? lo mesti keluar dari kandang singa tuh, keluar dari pesantren? Kenapa ya? Kayak kurang gitu di sana. Kering gitu, Ya, kering banget. Enggak. Kurs. Kayak hidup itu monoton gitu-gitu, terus ngaji, bangun pagi, terus makan, sekolah, terus tiba-tiba habis pulang sekolah makan lagi di itu, terus malamnya ngaji gitu-gitu ya, muter. Cuma kan lu itu udah tahun kedua ya Hir ya di pesantren Hir ya? Iya, tahun kedua gue. Karena lu ada di pesantren lu 4 tahun kan kalau nggak salah programnya. Iya, 4 tahun, telat setahun dulu soalnya di sana. S1 lo. Iya, satu. Apa sekarang yang satu? Jadi Anda telat setahun gitu di sana, ngaji segala macem, belajar bahasa Arab gitu dulu lah, bahasa dulu di sana. Oh, mirip matrikulasi ya sebenarnya konsepnya ya. Tapi setahun. Tapi setahun. Iya, tapi setahun tuh belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi kan saat lu masuk pesantren lu udah tahu ya. Itu yang bakal lu hadapin gitu. Betul sekali. Dan kenapa baru tahun kedua lu ngerasa Enggak, gua nggak cocok lah gitu. Gue nggak berpikiran kayak gitu. oh gimana? Emang lu pikirin pesantren tuh gimana? Karena pas waktu itu gue daftar kan, wah itu di foto di Google keren banget tuh. Gue kira kayak asrama luar negeri tuh. Keren gitu. Iya luar negeri sih. Tapi Hir. dalamnya Masya Allah. Masya Allah. Oh, kenapa tuh? Masya Allah, kayak gudang, gak pernah dicuci, gak pernah dibersihin. Bener luar negeri sih. Hir. Luar negerinya Coba. tapi Arab, Ini bagus banget, parah. Kuwait gitu. Burkina Faso gitu. Iya. Apalagi dulu Gua tuh kira- lo juga sering di ini kan, nyamuk Belanda kan ya Hir ya? Ya iya tuh, dikasih Pepsodent tuh kakinya tuh di antara bulu-bulu kaki tuh. Heeh. Terus dinyalain koreknya tuh, dioles pakai Pepsodent gitu. Heeh. Terus dikasih korek, itu udah kayak luka knalpot tuh dia tuh. Berapa kali lo Hir total di nyamuk Belanda Hir? Sekali. Oh, Terus gua pakai sarung kalau tidur. Terus lu ngambek akhirnya cabut ke manfaat gitu ya? Iya, Iya lagi bener. Iya lagi. gue cabut karena gue pengen apa ya, SMA gue pengen yang berwarna aja gitu. Wih. Emang lu segitu nggak betahnya Hir sama di pesantren itu Hir? Betah sih betah, cuman dibilang apa ya, pengen yang beda aja gitu.
jadi pengen gue tuh dari dulu emang pengen SMA, gara-gara gue disuruh nyokap gue cobain dulu pesantren gimana rasanya. Ya udah, akhirnya pas gue mau bilang mau pindah karena ada sesuatu lah gitu di sana. Ada itulah biasa depannya G. Gimana? Ada G di sana lah. G Pamungkas. Ada pergian di sana. Oh. Ada apa? Ada pergian G. Oh, Di sana Mas jadi Haryadi terus ya? Mas siapa? Mas Haryadi. mungkin bener lebih paham ini ya. Iya. Emang gimana? Bener paham. Emang gimana potret yang lu lihat di sana gitu? Potret. Serem, kayak psikopat gitu, kayak film psikopat gitu. Kayak dia tuh yang G-nya itu tuh masokis beraksinya gitu ya? Beraksinya malam-malam, siang tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Udah kayak vampir ya. Gokil. Beraksinya malam-malam gitu. Emang lu sempet jadi korbannya Hir? Apa gimana tuh Hir? Nggak jadi korbannya di samping gue. Ya Allah, Hidungnya. Ari. Tapi Thohir, kapan ya gue jadi korban? Malah Gitu berharap dong. ya sebenarnya. Bercanda ya. Gitu Nah, dong. tapi lu udah tahu begitu kenapa lu malah masuk pesantren Hir? Ya kan gue nggak tahu, gue kira kan Nggak tahu, masuk Pak, dia, pesantren Pak. Kan dilihat dari Google. Oh iya, di Google keren ya. Fotonya wah anjir, keren kali, warna putih kan, gedung gede gitu. Ternyata dalamnya, Masya Allah. Berarti itulah yang hal-hal tadi lo sebutkan ya soal G itu dan juga monoton itu yang bikin lo rela memotong 1 tahun lo. Berarti kan lo jadi telat ya lulusnya kan? Sebenarnya. Iya, Jadi maksud gue lo turun tingkat kan dibanding turun temen-temen tingkat pesantren lo di gitu. angkatan bawah. Iya. Yang bikin lo rela itu ya berarti ya. Iya, Rel. Dan kenapa lo milih Man 4 Man 4 yang mana? buat jadi pelarian lu. Iya kan sekolah Islam juga gitu kan, Iya. sama aja. Bahkan bukan SMA loh. Iya, madrasah. Karena apa ya? Soalnya ortu gue tuh nggak ngebolehin gue SMA negeri yang benar-benar negeri banget gitu loh. Jadi harus ada madrasah yang Islamnya gitu. Oh, kirain lihat dari Google lagi. Kali ini tidak, Pak. Tidak tertipu Google. Bukan Dia lihat dari Yahoo. Google lagi dong. Yahoo. Nggak, jadi ortu gue tuh punya kan anak-anak orang mantap lah gitu dalamnya, orang dalam gitu. Jadi bisa dimasukin lagi. Jadi bokap gue punya saudaranya itu punya kenal anak orang mantap gitu. Jadi gue bisa dimasukin di situ. Pak Elang itu ya? Nah, baru gue mau ngomong. Bukan. Jangan-jangan Pak Elang. Makanya lu jadi anak kesayangan ya. Iya. Tahu nih anak titipan punya bos nih. Antip. Siapa? Betul antip ya? Antip ya? Apa? Antip lu ya? Iya dong. Iya dong. Gokil. Gokil. Bangga nih, gue suka nih. Suka. Bangga dengan identitasnya. Antip. Bangga dong. Harus bangga. Harus bangga. Tapi lu waktu tahu lu bakal dipindahin ke Man 4 gitu, tahu bahwa bokap lu nyuruh lu ke Man 4, lu seneng nggak? Atau malah kayak wah anjir nih gue kejebak lagi sama aja nih mah gitu. Seneng banget sih, karena ya menurut gue kayak SMA maupun madrasah maupun negeri banget sama aja kayak isinya, nggak bakal ada begituan. Oh. Yang seperti yang di gue di pondok itu. Nah, itu kan ekspektasi lu Hir. Realitanya gimana ketika lu hari pertama di Man 4? Ketawa lagi. Hari pertama di Man 4, gue ingat Thohir itu datang kalau nggak salah sama ayah lu ya. Iya, mau buka gue ketemu Bundra. Pagi-pagi tuh gue ketemu Bundra. Bundra emang selalu rajin kan dulu kan. Masuk kelas tiba-tiba, ini siapa? Ini siapa? Muka pucet, diem. Apa emang berita horor di kelas ini tuh emang ada? Gitu. Atau ini Gue tuh kayak datang kayak orang culun gitu, kayak orang polos nggak ngerti apa-apa. Lah kayak orang culun. Emang gue gak usah kaya. Emang gue culun kan, datang kayak orang culun, baju batik dimasukin, masih gombrong gitu kan, telinga selinguk tuh. Masih gue. Terus gue duduknya sama Fadli pula. Iya betul Yang sekali. gue nggak tahu dia tuh iseng apa kagak, gue nggak tahu. Dan Iya. akhirnya emang iseng aja. Karena gue iseng. emang ini Hir modelannya suka supel lah, terbuka. Dia Terus super. gue ngeliat ya ini pasti anak baru lah, nggak mungkin setan juga kan. Ya udah gue samperin, ajak ngobrol. Emang tapi gue bersyukur loh duduk sama Fadli karena orangnya humble aja gitu. iya. Coba duduk sama Alvin. Kediem-dieman gitu. Tapi gue jadi membaur lah. Mantap. Iya sih. Jadi Fadli punya peran penting Peran. dalam Impact yang proses penting buat gue. integrasi Thohir. Coba asal lo tahu Hir, waktu lu pertama kali masuk
kan gue juga nggak kenal sama lu ya. Ini orang siapa yang pucet muka gue liatnya pucet tuh, putih banget kan. Tapi kayak celingak-celinguk gitu, mungkin jadi kayak di gue tuh kayak pucet gitu nih orang, kayak sakit. Sumpah kayak orang sakit. Terusnya Fadli ngomong sama gue. Dulu kalau lu inget dan mungkin teman-teman yang denger inget, itu lagi zaman LDKS OSIS. Oh Gue iya sama benar. Fadli lagi ikutan LDKS OSIS. Di situ Fadli waktu itu jadi PJ-nya. PJ. PJ. Penanggung jawab yang mana Tanggung jawab. tugasnya sebagai pemimpin dari para peserta itulah. Hal pertama yang dia bilang ke gua saat lihat lu adalah, Apa tuh? Ham, boleh kali ya gua ajak LDKS? Emang iya. Gue inget banget. Ham, bisa kali ya? Karena waktu itu kondisinya lagi Kurang orang ya. ya lagi banyak yang keluar. Kurang. Biasa kan kalau misalnya LDKS gitu kan banyak yang terus sisi secara alam lah ya. Seleksi alam. Oh iya, Ah. seleksi Jadi, alam lah ya. Pas lihat Tohir tuh, Fadli pertama kali lihat tuh lu bukan sebagai manusia, sebagai prospek. Sasaran empuk. Makanya mungkin saat lu dideketin Fadli tuh sebenarnya maksudnya itu. Karena waktu Fadli ngomong itu gue bilang ke Fadli, entar dulu deh Pat, kita lihat dulu orangnya gimana. Gitu. Oh, jadi tumbal proyek tuh. Itu yang gue itu yang gue ucapkan di mulut, dalam hati gue, jangan deh Pat, jangan seret ke lingkaran setan ini lagi. Gitu. Jadi mungkin waktu Fadli ngedeketin lu di awal tuh ada maksudnya sebenarnya. Oh iya. itu masih terselubung ya. Gue curiganya itu. Oh aneh paham sekarang. Enggak, Hir, bercanda Hir. Itu Enggak, demi konten aja ini, demi konten. Iya. Tapi bener lu ngomong gitu Pat, gue inget. Oh iya ya. Tapi emang niat gue baik Hir, karena ya apalagi kan ternyata nggak lama lu masuk ada lagi kan yang masuk. Ada lagi Oh si siapa tuh grupnya ya Allah namanya? Tohir Junior. Tohir Junior ya. Enggak, gua junior juga, gua belum punya anak gitu. Nadia. Nadia lupa tuh. Iya. Nah, udah tersambung bersama kita Ham, Nadia Ham. Halo Nadia. Gestar itu gue liat tuh. Kita belum dapat nomor Nadia. Ini edisi khusus Tohir Mungkin soalnya. lu bisa chat kali, lu kan bergabung Ada- punya grup kan lu. Komunitas IPA 22. Dua tambahan. Mungkin bisa lu kontak lewat situ Hir. Ada lagi nggak Hir first impression lu terhadap anak-anak kelas? Karena kan lu masuk ke dalam sebuah lingkungan baru, Iya. yang mana sebenarnya lu juga bisa bilang bahwa ini kan anak-anak lebih muda daripada lu nih. Ada nggak yang kayak nih anak songong banget, gua kan lebih tua gitu. Lu Iya. pernah ngerasa gitu nggak? Atau apa nggak? Pernah First impression lain. Siapa tuh? Pernah gua gituin ke Faris. Wah. Anjir, gimana? Seru nih. Gua bilang gua kan paling ngobrol tuh, gue ngeliat Faris tuh kayak nih anak songong banget. Faris kalau denger ini, Iya, catat gue lu. bilang, wah ini Catat kalau ya. orang di pondok nih dulu nih, gak bakal mungkin kayak gini bocahnya nih. terus lu apain? Masih Lu labrak. ganteng gitu. Kayak gue apa-apain, cuman wah gue bakal jaga jarak sih sama dia, gak bakal gue terlalu deket lah sama dia dulunya gitu gue bilang. Dulunya. Oh ini orang songong banget, apalagi sapi. Nah, gimana nih? Wah, bocahnya selainnya isengnya lebih dari padi gue bilang nih orang nih. Oh, berarti gue cukup isengnya Hir ya. Terharu gue. Lebih iseng sapi daripada Apalagi momen yang bilang bahwa akhirnya gue Apa? dapet sekolah yang tepat gitu. Betul. Ada nggak momen itu? pas waktu itu apa ya, kita pernah gue diajak ngumpul bareng tuh kapan ya sama anak-anak ya? Nggak pernah kayaknya. Iya. Bukan kita. Enggak, Dulu kita musuhin lu. Kita lihat kan, nih orang masuk grup, DP-nya pakai koplok, lagi beatbox. Baju kuning. Baju putih, baju kuning ya, gue lupa. Baju kuning. Bawa koper gue. itu itu ya Fotonya foto baju apa sih? kuning ya, Iya. jahat. Oh iya bener Jahat. anjir, begitu jahat. Jahat, Anjing, malu jahat. banget. Beatbox kan? Anjing Beatbox. gokil banget nih gue bilang. Gaul banget nih, gaul anjir. Kalah gaul nih gue. Kayak jamet gue dulu ya Allah. Kaya. Emang. Yang jamet. Emang jamet. Emang. Bukan kaya. Bisa lo ceritakan sedikit foto kayak gue yang beatbox kenapa lu bisa gitu foto ya. kayak gitu? Dan emang lu ngerasa keren dulu kayak gitu? Dulu di pondok gue tuh ngerasa keren banget kan, Oke. sumpah. Oh. Gua Dulu tuh di foto di kamar, gue difotoin temen gue. Dulu kan di zaman beatbox tau gue di pondok tuh. Iya sih, emang Betul, lagi betul. zaman-zaman segitu. Zaman beatbox.
Terus gue belajar beatbox dari situ tuh. Bercekep Yang ya. gaya-gaya. Coba. Heeh. Beatbox bang. Coba. Aduh nggak bisa. Lagi rada nggak beatbox. bisa. Itu lu kalau nggak salah di foto ada koper juga akhirnya. Pakai koper gitu. Iya kan. ada kop. Itu Iya, waktu ada lu mau koper cabut apa gitu. gimana sih? Farewell. Gue gak bayanginnya scene-nya tuh dia lagi cabut, lagi seneng gitu kan. Gue beatbox gitu. Enggak lagi properti aja emang ada yang di situ. Oh, koper. berarti. Jadi gue pakai koper gitu. Oke, Nah, Hir. kembali lagi tadi. Kenapa Belum. jadinya lu betah di sini nih, nggak kayak di pesantren, Hir? Momen apa yang Bentar. akhirnya bilang lo, oh ini tempat gue yang cocok nih? Karena pas semingguan tuh baru pada gue kayak Munir terus Sapi pada baik ke gue, ngajak ke kantin bareng segala macem gitu. Yang dulu nggak pernah gue dapetin di pondok sama di SMP tuh gue. Oh iya, Hir. Kan tadi impresi pertama lu sama anak-anaknya ya. Nah, impresi pertama lu sama Manpat setelah seminggu itu tuh jadi gimana, Hir? Apakah membaik? Iya. Atau kalau bilang anjing salah nih gue gitu? Hah? Yang first impression gue bakal bisa dapet cewek di sini. Wis. Ternyata itu kayaknya. Ternyata Ya. itu, iya. Sebenarnya apa yang dia bilang tidak bakal dia dapatkan di pesantren adalah perempuan. Perempuan, iya. Iya, Karena Iya lagi bener kata dia. Oh, iya. Padahal kan ada yang gay, Hir. gue jujur-jujuran aja di sana ya, laki semua lu tahu lah ya. Iya, heeh. Oh, Jadi jadi kita nggak munafik juga kan, kita masih lurus kita. Iya Lu ngerasa sih. kekeringan di sana Tuh. Jadi Manpat itu Nggak sebagai belok. oase. di padang pasir. Pasir. Emang ada Hir yang buat lo tertarik Apa? di Cewek. Manpat? Heeh. Ya cewek. Masa Kan dulu cowok. ada tuh. Oh. Ngechat. Gimana? Eksklusif. Eksklusif. Pertama kali gue demi Allah baru pertama kali denger. Tahu yang dulu gue ngechat dari bancengan. Gue nggak tahu. Gue kan dulu nggak mau ngata-ngata anak baru. Kan dia Heeh. kayak adik kakak kan tahu tuh yang gue ngechat dibilang apa ngedeketin atau apa gitu gue lupa. Wih. Terus jadi bancengan gitu. Oh, Oh, Pantesan Sapi makanya songong sama lu. Enggak, itu mah. Iya sih nggak tahu sih gue lupa. Kayaknya Iyalah. iya deh. Iyalah. Itu masuk akal cuy. Masuk akal. Lu godain cewek dia, lu nge-VN beatbox Oh. ke dia, Heeh. lu dijahatin. Oh iya mungkin karena gue kan nggak tahu anak baru kan. Iya. Jadi kayak gue deketin gue kan nggak punya pacar kan. Lu deketinnya gimana Hir? Terus jadi Gua nggak tahu. bancengan gitu. Enggak, gue ngechat apa gitu. Lu Gue nggak balas. Doang gitu. Terus biasa gue jadi bancengan gitu, gue malu banget muka gue. Cuman gue mah ya udah biasa ya, muka tebel ya udah. Oh, ketebel. Iyalah. Enggak, lu masih inget gak lu ngechatnya apa? Soalnya dulu kan ada teman gue juga ngegombal ke anak kelas. Ini gombalnya. Siapa tuh? Namanya kita samarin ya. Iya. Fat, lu kemarin jatuh ya? Iya. Gue ketawa. Sorry, nggak kodek nih. Itu loh. Siap sih. Lalu gue nyambungin lu ke Fadli biar lucu. Hmm. Itu loh. Lu kemarin jatuh ya? Lu kemarin jatuh ya. Iya kan? Kau bidadari jatuh dari surga. Ah. Itu ada loh ya. Ada. Oh, maksud gua, orang apakah lu seperti itu? iya, yang terancam punah itu ya? Iya. Oh, oke. Terancam punah sih ya. Apakah lu seperti itu ngechatnya? Enggak, waktu itu gue nanya apa, kayak nanya tugas tuh. Bagus bridging-nya. Enggak, oh nanya ini karena rumah deket sama gue. Oh, Kalau berangkat bareng siapa? iya. Mainnya geografis dia ya. Oke, keren loh. Iya, dulu mau Iya disitu lagi. kayak setau gue tuh pengen nebeng sama dia. Dia Kok lu nebeng sama dia? Iya Lu sih, kan dia laki. Dia bos kopi merah. bareng dia gitu pokoknya. Mau nyusun gitu gue lupa kayaknya. Seperti itu sih Kak. Oh. Oke, gue baru tahu loh. Jadi nggak apa-apa Hir, meski lu nggak bisa ambil hatinya, mending lu ambil hikmahnya Hir. Gitu. Iya ambil hikmahnya aja, ternyata nggak segampang itu. Iya. Karena gue dulu di pondok nih kayak. Nah, Nggak tapi pernah perjuangan lu ketemu. selesai nggak sih di situ untuk mencari oase nih? Pertanyaan retoris sekali, Fadli. Dengar-dengar lu sempat deketin ini ya, Munir ya? Enggak dong. Oh enggak ya. Kayaknya perjuangan lu gak berhenti di situ ya? Iya, kita mau tahu dong perjuangan lu habis itu tuh ke siapa lagi? Sebetulnya kan kalian tahu ya kayak perjuangan. Enggak tahu. Kita nggak tahu. Pendengar tahu. pendengar podcast kita tuh belum tentu tahu Tidak semua. tahu, tidak tahu. Wah selesai gue di sini. Wah. Enggak sih sebenarnya gue pernah apa ya? Aduh, gara anak pondok kan kayak
aduh kayak ngeliat cewek tuh kayak ngeliat apa ya, kayak Aus banget ya, aus makanan kayaknya ya. gitu, aus banget tuh dalam hati gue kayak Gegar budaya. dulu. Nah, kalau di Facebook gue kayak bodoh gitu kayak ngeliat wah makanan nih kayaknya gampang nih, ternyata nggak segampang itu. Iya. Heeh. Kayak dulu gue pernah deketin kayak ya tau lah kayak lah segala macem. Gue baru tahu loh ya. Itu juga baru tahu kita Gua baru itu, tahu loh. itu gimana tuh? Oh, Pak. makanya dulu gue sebelah sama lu gitu kali ya. Oh enggak, kayaknya gue kayak bukan tahu ya gue pernah deketin anak cewek yang semuanya, tapi bukan semuanya. Semua cewek lu emang pernah deketin ya. yang kayak ini aja yang sering nongkrong sama kita. Siapa? Iya. Bang. Akhir setahu gue. Oh, gitu. Terus apa lagi sih? Ya Allah. Bu Rida Bukan dong, itu mah kan Jaki. cewek. Geografisnya deket lagi. Iya, deket. Pamulang. Ya Pamun tapi gak deket sama saya juga pak. Tapi Ibu Erida tuh. mungkin bisa gue tafsirkan juga bahwa yang lu pengen itu sebenarnya bukan yang kayak serius, tapi karena memang lu nggak biasa lihat Cewek. perempuan Lawan jenis ya, lah lawan ya. jenis, kayak pengen deket aja gitu apa gitu nggak ya? Bener Hmm. banget. Wah anjir. Kayak tapi Munir kok beda ya, nggak kayak gitu ya? Nggak tahu. Ya, karena Munir udah ada Munir udah ikut matrikulasi. Iya. Jadi mungkin Dan sudah tahu. Munir nafsunya lebih terkontrol juga daripada lo gitu. Iya. Iya karena kan gue baru nih kan posisi. Tohir tuh musang, Apa? muka Iya gue. Oh iya mau kayak itu ya. iya. Oh iya lagi. Kok ngamiin sih? Enggak, gue mau jujur aja dulu mah. Oh iya, Nggak apa-apa. jujur. Nah, tentu dulu kan sekarang pak. Aduh. Iya, Bener, kita memang di sini untuk membicarakan masa lalu. betul. Mungkin sekarang Tohir sudah berubah. Nah, Hir, lu kan posisinya kan nggak matrikulasi ya, lu kan baru masuk tuh malah semester 3 ya, Semester 3 juga nggak dari awal, nggak juga nggak dari awal kan. agak Nah, tengah itu. tapi Iya, kenapa abis itu kan pertengahan lu kayaknya. lu bilang kan sering main sama kita, sering kumpul sana lah, kumpul sini lah. Nah, apa sih yang bikin lu tuh pede gitu loh buat ikut join kumpul sama kita, ikut nongkrong gitu-gitu tuh? Karena dari dulu gue tuh awalnya kalau misalnya orang yang baik ke gue bakal baik ke dia. Itu Gitu. prinsip gue. Jadi kayak kalau misalnya orang baik dan sering ngajak gue kemana-mana ya hal-hal baik ya gue bakal join aja selama gue nggak dicengin atau apa persen gue. Pantes Pelang baik ya sama Tohir. Iya. Karena Tohir baik ke Pak Elang. Iya, Nah, gitu. Salim kalau ketemu. Heeh. Tohir juga nggak pernah fast-food di Pertamina. Iya, kayak Pak Elang baik ke Tohir. Benar. Nah, Iya baik ke Hir, gue. dari pengalaman main-main itu nongkrong-nongkrong itu ada nggak sih yang berkesan buat lo? Apakah itu lu inget juga jadi sampai sekarang? Atau waktu lu dihukum. Pas apa ya pengalaman berkesan gue tuh pas dulu bahasa Arab sih. Pas Oh apa? nggak sih yang bahasa Arab yang di Bahasa Arab. Arab itu Yang lu ngomong anjir. yang gue di step sama sapi kalau apa gitu apa sih gue lupa. Coba yang lu kabur buat kostum itu. Bisa dihukum. Iya, yang buat Kartini itu nggak sih, Hir? Kartunya buat Bukan. yang fashion show. Apa sih show. gue lupa deh pokoknya yang sapik juga ikut yang berempat tuh cowok dua cewek dua. Iya, itu Apa yang sih buat gue lupa. ini baju, Yang fitting sama baju kan. Akbar gitu sih. Apa siapa ya? Pokoknya dulu gue sama sapi kena terus cewek Faum satu lagi siapa gue lupa gitu. Disuruh ngapain emang? Disuruh buat kosakata paling banyak gitu. Iya gitu. Iya, Di itu. copy paste sampai satu HVS atau apa gitu. Itu kan semester 3 Hir ya? Nah tiga Kalau anak Udah baru udah badung aja sih. Tahu lu, Hir. berjalan 2 bulan setahu gue. Bukan Badung itu setahu gue apa itu ya? Gak kerja Iya lu apa. kabur tahu. Itu lu kabur. Lu ya. kabur. Kalau nggak salah lu kabur atau ngambil surat dispen atau apa gue lupa. Mm-mm. Pokoknya lu tuh kabur buat fitting baju. Karena kan mau ada Oh fashion iya show. itu dia. Iya. Iya, Tadi bener. kita udah bilang. Salah bintang tamu kita. Iya gue Tahu gitu nelpon Nadia. Iya setahu gue tuh terus kena hukuman itu mau pak siapa tuh? Lu fashion show kan. Fashion show, iya. Sama siapa sih kan? Fashion show apa? Iya, sama siapa? Show tuh Sama siapa sih fashion show? Maum. Seneng gak, Hir? Dulu seneng. Oh, seneng kan? Sekarang
Sekarang ya enggak. Makin seneng. Oh, Udah lama. Iya. udah lama. Udah. Iya dong. Udah terampas waktu. Heeh. Lu lagi di motor ya? Apa? Lu lagi di motor ya? Enggak, ini kipas Oh, kayaknya. oke, kipas. Panas biasa. Panas. Heeh. Daripada gue batal kan? Iya. Iya, mending lu batal. Enggak dong. Mending batal daripada potensi kita kualitasnya jelek. Iya, heeh. Ini lu batal dulu di sana. Dia tidak peduli dengan ibadah Anda. Ada sih ini. Apa? Headset gue. Enggak sih. Heeh. Enggak, Hir, bercanda, Hir. Bercanda, Nyalain Hir. kipas, Hir. Nyalain Iya. kipasnya coba. Ide mati. Nyalain aja kipas. Nyala emang kipasnya. Oh iya, nah, kira gue dimatiin. Nah, Hir, gue mau nanya nih, Hir. Apa tuh? Kenapa dulu lu nggak ikut ke Pare, Hir? Pare. Iya. Iya. Kapan tuh? Oh, itu mah gue belum masuk. Akhirnya terbayarkan juga jokes itu. Iya. Masih di nyamuk Belanda tuh, Hir. Masih di zaman pesantren gue cuma ya. Nah, kalau Belum ngomong tadi kan lu ngomong soal bahasa Arab ya. Mm-mm. Justru momen Iya. gue yang paling gue inget dengan bahasa Arab bukan itu, Hir. Apa tuh? Gue ingetnya lu lagi di kelas Iya. semester 3 nih kalau nggak salah. Hmm. Gurunya Ustadz Muklis. Hi. Wah iya. Oh, kayaknya udah tahu nih lo. Lu ngomong anjir. Nah itu dia Oh, eta. coy. Maksud Bang Muklis langsung nanya, siapa itu ngomong? Sapik apa ya? Sapik refleks. Itu pak. Jadi salah Sapik ini ya. Dia yang menjerumuskan. Lu sih mepetin naskah. Itu tuh lagi. Lu disuruh ke ngomong, depan tuh. akhirnya kan. Tanya tuh, Hmm. siapa kamu? Anak baru. Gede. Ngomong sembarangan. Perasaan lu di sana gimana? Mau nangis gak? Dalam hati gue, wah bangke, dalam hati gue anak baru dicap jelek lagi. Gue yakin dia mau pindah lagi nih kayaknya. Cuma gue mah kalau belum masuk di apa guru BP mah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Hmm. Kalau jangan masuk Dulu lah sampai gue guru BP. SMP Badung banget, gue mau guru BP pernah. Apa yang membuat lu sampai dipanggil? Betul. Kejahatan terbesar apa? Mm-mm. Dulu tuh. Heeh. Dulu apa ya? Setahu gue pernah berantem sama temen gue deh. Oh. Gimana berantemnya? Di kelas, Di dia kelas. ngisengin gue. Oh. Diapain Dulu di sini kan emang diolesin dulu kan- fresh care? Enggak dong, dulu setahu gue emang sekolah gue SMP tuh orangnya kayak pentolan semua rata-rata ya kayaknya deh. Lu Oh. SMP susuran ya? Cross zero. SMP Muhammadiyah, panggil Oh. Doski. Doski. Oh, Doski, Anda. Makanya lu waktu di SMA jadi lebih berani lah ya. Nih. Iya, jadi Agak-agak gitu. ketakilan mungkin. Mm-mm. Ada momen lagi nggak Gitu. yang lu inget? Iya, Hir, dari semester 3 apa sih momen pertama kalinya lu menginjakan manfaat yang lu inget banget? Atau mungkin Desembernya boleh juga. Selama semester Desember 3 lah semester pokoknya. 3 lah. Selama semester 3. Desemberan. Selama Tadi semester ngomong 3 Oh, selama ada nggak yang semester paling tiga. lu inget gitu? Mm-mm. Apa ya? Kayaknya berkesan semua deh. Wih. Oke. Oh, baik-baik semua sih anak-anaknya. Ya emang kita disuruh sama Bu Neng sih. Heeh. Heeh. Jadi sebenarnya Oh, kita nggak mau disogok baik. ya, disogok. Kita disuruh aja, diancam nilai, makanya ya Sebenarnya kita kita nggak mau. Heeh. Itu gue terpaksa, Hir. terpaksa ya terusan ya udah lah. Iya. heeh. Disogok bun. Nah, Hir, kan yang kita tahu ya, lu kan sebagai anak baru juga langsung ikut kan pas kita ke Cimacan ya. Bener. Nah, Iya, Ah. macam tuh. ada nggak sih yang lu inget dari situ momen yang berkesan atau indah? Bener. Baru pertama itu momen gue tuh dalam hati gue aja gue baru pertama kali sama anak kelas jalan-jalan kayak gitu. Serius lu? Iyalah. Pertama kali. iya. Anda baru gabung. Gue pertama kali terus jalan-jalan sama satu kelas gitu ke Oh. staycation Iya. gitu cuma bentar kumpul bareng, Heeh. bareng. Nah, lu- tuh pakai baju merah bareng kan waktu itu? Iya, Iya, baju merah bener. bareng pas malam terakhir. Bener. Iya tuh, gue pakai baju MU, inget batu gue. Ada fotonya tuh. Tapi bukannya lu dulu di pesantren staycation mulu? Staycation. Enggak, Blok. Lu udah staycation ya. Memang kan emang udah stay, gitu, memang stay. Bang stay. Stay gue yang dateng. Nah, Hir, itu kan pertama kalinya lu ya. Gimana perasaan lu ngeliat lawan jenis berenang gitu? Kayak di film-film barat kan gitu. Berasa Beach Boys. Iya. Tapi saya kan enggak, kan pakaiannya tertutup. Lalu maunya gimana? Juga. Lu maunya gimana?
Enggak, maksud gue kata lu kayak di luar negeri kan kayak open banget ya. Oh. Di sini kan masih tertutup. Heeh. Jadi biasa aja Oh, gitu. biasa aja. Terdidik lah, terdidik. Didik lah. Pendidik gitu. Heeh. Sang gitu juga gue. Ada nggak hal yang buat lu risih di IPA 2? Hal yang mungkin nggak lu dapet di pesantren, tapi Hal yang lu risih. dapet dan lu benci itu. Misalnya kayak lu di pesantren nggak ada teman yang iseng, ternyata di IPA 2 ada yang iseng gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada kayaknya deh. Nggak ada, berarti semuanya improve ya? Kayaknya Apa? kalau nggak bisa nggak asik kayaknya deh. Kalau nggak iseng nggak asik. Nggak, maksud gue selain iseng gitu. Misalnya di Selain kelas tuh tentunya ada orang yang gimana, yang ternyata nggak lu temukan di pesantren gitu. Nggak ada, kayak lebih pada pesantren Dari kayak. para pesantren. Jadi lu bersyukur pada akhirnya. Syukur banget. Jadi Dulu- nih Hir, ya, kenapa? Mungkin cerita dikit. Banyak juga nggak Banyak dulu juga kan nggak apa-apa. Dulu kan di sana aku dulu pakai bahasa Inggris kan Oh iya, di mana? di pesantren Ah, gua. Pesantren gokil. gua. Jadi kan di sana kan dulu kan ada kayak OSIS juga gitu. Terus Bagian, tapi ini khusus bagian bahasa. Jadi setiap malam tuh pasti OSIS yang bahasa itu suruh cari mangsa lah, yang nggak pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi ada nih misalnya teman gua udah kena nih kemarin nih, nggak pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, dan mereka yang abis kena itu disuruh cari mangsa siapa teman-teman lu yang nggak pakai bahasa Inggris, Oh. bahasa Arab. kayak Jadi MLM kalau ya? ketemu biasa kan nggak tahu tuh. Downliner. Iya, iya. Jadi teman gue misalnya lu nih Pat abis kena, tiba-tiba lu ketemu gue bisa dikatin ngobrol sama makannya. Cara Nah, ngelaporinnya gimana sih? Nah, laporinnya pas abis malam itu sebelum maghrib laporin ke OSIS Obat. itu nih, laporan dia nggak pakai bahasa ini, nggak ngomong ini, ntar dicatat terus diinterogasi gitu dipanggil. Tapi lu bisa berkilah dong, kan gak ada buktinya. Iya. Ya, harus jujur, kalau nggak jujur ya ada konsekuensinya. Tinggal Lu dibotak, Tinggal bohong. kan nggak tahu gimana ceritanya. Iya. Kan ada saksinya teman lu sendiri. Oh, ada saksinya. Oh. Hukumannya dibotak ya. Dia kemana-mana juga dibotak juga ya. Kalau 3 kali nggak ngomong bahasa, ketahuan nggak pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Lidahnya dipotong. Guys. Gitu, jadi kayak di sana tuh lebih apa? Lebih ketat ya. Kayak lebih serem lah. Jadi lu yang lu kira teman lu gak bakal cepu atau apa baik sama lu, tiba-tiba cepu gitu. Yang lu kira baik ternyata cepu orang gitu. Wah. Kalau di Jadi Manfaat kan lu gak menemukan orang yang cepu di Manfaat gitu ya? nggak ada, baik semua lah. Ayo, iya. Alhamdulillah kita berhasil. Gitu. Alhamdulillah ya. Nah, Hir. Iya. Ada nggak sih selama lu di Manfaat nih khususnya hal yang paling banget indah buat lu tuh apa, Hir? Kalau tadi kan semester 3. Iya. Sekarang di Manfaat. Untuk seorang Thohir hal yang paling indah. Hari pertama. Yang paling indah. Hari pertama. Enggak, kan Gua mengusulkan apakah hari pertama ataukah ada momen yang Indahnya lebih indah. dalam segi apa nih? Iya, yang menurut lu paling berkesan. Temennya. iya. Atau lu ada 5 hal terindah mungkin di Manfaat. Yang hal terindah sih menurut gue ada banyak sih, momen pas kelas meeting tuh, Oh iya. di support sama anak-anak kelas. Gokil. Support ada kelas sama Kelas meeting. Iya. Gitu lah. Ah, Di support terus ditontonin, Is. terus jalan-jalan lah itu sama anak-anak maupun Bandung atau kemana Oh, kayak cuma bentar, pokoknya sama anak-anak lah seru. Itu sih menurut gue hal-hal yang kayak gitu. Justru Yang kebersamaannya aja. oh iya. Indahnya tuh justru kebersamaannya itu, Hir ya. Respect gitu. Kebersamaannya gitu. Respect Cuma ya. bentar, Nah. 3 hari lah, cuma 3 hari, cuma berasa lama banget gitu. Wis. Ya. 3 hari untuk selamanya. Yo, iya. Apalagi akhirnya Thohir juga nyangkut di Bandung kan akhirnya kan. Benar. Dan Thohir ini Iya, menjadi Bandung. salah satu teman terdekat gue selama gue kuliah, terutama di awal-awal. Karena Soalnya di sama awal, Bandung ya. di awal-awal tuh gue masih agak homesick. Mungkin Thohir juga Rumah sakit ya. Om kan rumah. Si kan sakit. Jadi homesick rumah sakit. Waktu gue masih rumah sakit, gue juga pernah cerita ini sama lu Hir, kalau lu masih inget. Iya. Gue sering main ke lu awal semester awal karena gue masih merasa belum cocok lah, belum Belum settle di tempat gue. Sementara gue ke Bandung ke tempat Thohir kan setidaknya ada yang udah gue kenal lama.
Sementara waktu gue di kampus nggak ada yang benar-benar gue kenal dari lama kan. Ada sih beberapa anak man, cuma gue juga Kurang nggak deket lah deket ya. dari dulu. Sementara Thohir udah deket, makanya gue sering banget dulu nginep di Thohir. Dan lu masih ngekos Sen, belum kontrak. Iya, mungkin itu juga kali ya salah satu faktornya. Dan lu masih sendirian, jadi aduh Iya. pengen ketemu gitu lah sama gua. Ih, pingin banget itu boy. Iya, sering banget, bahkan yang kayak besoknya ada kelas, gue dari paginya ada kelas juga, gue berangkat dari Thohir pernah tuh gue Jauh berapa kali juga kayak kan gitu. berarti ya lu ya Iya. dari apa namanya? Bojong Soang. Bojong Soang gitu ke Nangor, Bojong Soang, Nangor sejam tuh. ITB ya. Institut Teknologi Bojong Soang. Oke, gitu Bojong Soang. Ada lagi nggak, Hir, yang mungkin mau lo bagikan ke Atau teman-teman mungkin mendengar? pesan-pesan untuk pendengar podcast terpadu ini Hir. Iya. Kesan-kesan ya, pesan-pesan. Boleh apapun ya. Bukan ke apapun. kelas ya, maksudnya untuk yang dengar gitu. Untuk pendengar kita. Kan banyak yang udah lama nggak ketemu lu nih, Iya. Hir. Kita sendiri udah lama nggak ketemu kan? Atau lu mau klarifikasi kehilangan lu di sini? Enggak sih, enggak ada klasifikasi atau apa, emang lagi gini aja. Oh, Ya apa ya, lagi menata kehidupan aja lah. wih. Baru gitu aja gua. Iya. Menata kehidupan. Pesan-pesannya sih, podcast seru sih, nonton aja sih. Udah denger episode pertama belum? Hah? Episode pertama udah denger? Belum, ntar makanya gue pengen agak 3 episode baru gue tonton dari awal gitu. Biar kayak nonton series gitu. Gue skip-skip gitu. Seru ya? Seru katanya seru. Seru banget Seru. emang. Tapi nggak apa-apa Hir. Lu termasuk tamu eksklusif yang kita undang di awal-awal. Nggak ada, karena nggak ada lagi podcast lain yang undang lu. Iya. Nah, makanya eksklusif nih. Iya, karena ini kelas kita jadi eksklusif. Iya dong. Oke Thohir, terima kasih banyak buat Ya, ceritanya. benar. Semoga kita juga dapat bersua kembali dalam keadaan lebih baik. Dan semoga Thohir juga cepat sehat juga nih ya. Amin. Kayak gitu. Iya, amin. Jangan lupa Thohir buat dengerin podcast terpadu Pojok Kelas IPA 2, hanya di Spotify, Apple Podcast. Overcast, Apa sih satu lagi, Pak? Anchor tentunya. Yang punya sendiri lupa ya guys ya. Iya, karena antara Spotify biasanya kan yang sering Iya. Spotify Apple Podcast. Gitu ya. Oke, Thohir, makasih banyak Thohir ya. Di semester 3 ini memang nggak hanya soal orang-orang baru ya. Iya, Ya, meskipun betul. itu menjadi highlight terbesar, tapi ada juga beberapa hal nih yang kita ingat gitu. Ya, selain kedatangan keluarga baru yang sebenarnya tuh ada 2 ya, ada Thohir ada Nadia. Iya, cuma yang satu nih belum bisa Belum. kita kontak nih. Makanya kita baru bisa kontak Thohir dulu. Bener. Jadi kalau misalnya nanti di grup yang tadi dia bilang apa? Grup IPA 22. Ya bisa dibicarakan lagi lah Di nanti IPA ya. 2BB. Nah, tadi apa Ham? Ada beberapa hal menarik ya. Ada 5 hal menarik. Ya, 5 kali ya. Iya. Nah, coba. Yang kedua. Yang 4 dong. Oh iya. Oke. Kalau semester 3 menurut gue nggak berjalan dengan baik awalnya. Awalnya. Tidak dimulai dengan baik karena dulu kalau lu ingat, gue sama lu kan sering cabut kelas. Oh iya, jadi gua ya sama Ilham ini tuh emang dulu tuh anak OSIS juga kan, dan kita tuh lagi sibuk-sibuknya tuh buat pensi sekolah dulu Milat dan 4 itu. dan kita Bofman. dan kita tuh sering cabut kelas jadinya. Bener, Bahkan kita dari- pernah kayak seminggu full ya, Pak. Seminggu full kita bener seminggu ke full sekolah nggak itu sama sekali bukan nggak. ke kelas. Kita ke tempat lain gitu. Dan di situ wali kelas kita dulu ya, Boneng namanya kan. Dulu kita juga kurang familiar ya, Benar, karena waktu kelas 1 kita nggak ketemu kan. Nggak ketemu. Nggak diajar sama nggak beliau. diajar sama beliau. Dan jujur aja kita tuh takut gitu loh, takut kayaknya gurunya tegas nih, takutnya kenapa. Gue sebenarnya takut bukan karena kelihatannya dia gimana, justru karena cerita dari orang-orang. Wah, gimana tuh? Gini, jadi kan kita sering cabut. Sering cabut. Konon katanya waktu kita cabut itu Boneng sering marah, bukan ngeluh lah gitu, ngerutu bahwa ini orang apa jin atau apa ya dibilang kayak gitu. Dedengkot ya lah, dedengkot apalah sering dibilang kayak gitu. Jadi itu yang bikin gue khawatir karena gue nggak tahu apa yang dia omongin secara langsung kan. Jadi agak was-was. Dan gue inget banget dulu sempet bahkan sampai gue mau cabut dulu belakang gue tuh duduk si Cica. Cica bilang, mending lu bilang ke Boneng lu deh. Soalnya kemarin dia marah loh gitu. Sempat kayak gitu. Jadi kayak gue rasa anak-anak udah denger gitu dia marahnya kayak gimana. Nah, tapi itu lu jadinya tetap izin dulu apa langsung cabut aja? cabut aja. Langsung cabut aja. Langsung cabut aja. Saya tidak peduli. Tapi ya singkat kata dari pensi itu kayak
pensi termaksimal kita pertama kali sekelas juga ya, foto-foto juga kan. Bener-bener. Dan bintang tamu yang lebih proper Yoi, mungkin dibanding betul sebelumnya. sekali. Nah, jadi merasa lebih puas lah. puas. Dan tapi kalau ngomongin soal Boneng, setelah itu gue juga memperbaiki kesalahan gue sih. Iya, dan abis itu kan kita off banget kan OSISnya. Gue juga udah Rehat dulu ya. rehat dulu dan Dan setelah itu juga jadi sering datang ke kelas Dan kita jadi baru kenal Boneng juga kan. dan gue juga sengaja untuk lebih rajin gitu Pat kalau kelasnya Boneng. Kalau gue sengaja pencitraan dulu lah pencitraan ini. dulu, gue ke Image-nya depan, perbaiki lah. gue nanya, gue jawab supaya image-nya itu berubah lah gitu. Dan Nggak- ternyata ya baik banget gurunya Baik ternyata. banget, Bah. Baik banget nggak kayak yang gue Ya, coba pikirin. sebutkan wali kelas terbaik lu selama di Ban 4 Iya. dan kenapa harus Boneng? Pertanyaan Anda pertama gue bisa menjawab tuh. Sebutin yang baik dong. Pertanyaan kedua gue bingung kenapa. Karena sudah disebut. Iya. Nah, kalau lu Ham, impresi pertama lu setelah bertemu Bu Neng gimana tuh? Emang tegas sih, kelihatan tegas, cuma gua nggak bisa bilang dia tegas atau enggak pada awalnya, cuma kelihatan doang. Kan ada beberapa orang yang kelihatan tegas tapi enggak gitu kan. Iya sih. Tapi yang bikin gue takut yang tadi gue bilang, katanya orang-orang selama kita cabut dia sering ngomongin kita. Nah itu Kan agak insecure ya, takut nih orang ngomongin apa gitu. Emang salah banget sih emang kita. Iya salah sih. Itu yang bikin gue khawatir. Impresi gue sih itu sih. Tapi akhirnya setelah urusan-urusan yang harus di-spend banget itu kelar, gue mencoba memperbaiki image bener. Kita tadi udah ngomong itu gue. Iya, tadi sudah loh di-cut ya. Katanya. Tapi setelah itu selesai ya, tadi kan gue bilang gue lebih rajin. Nah gue inget banget waktu lagi di Cimacan. Mungkin detailnya nanti kita cerita lebih jauh. Tapi waktu di Cimacan kan kita ada sempat ngumpul sama Boneng tuh. Deep talk. Kita deep talk. Boneng adalah kayak review. Mungkin ngasih ulasan dia, kesan dia kepada kita di unboxing gitu masing-masing anak-anak kan, anak masing-masing gitu kan. 32-nya. Yang gue ingat adalah, dan itu hebat ya, semuanya datang ya. Alhamdulillah, iya bener ya. Itu prestasi sih. Waktu itu waktu bagian gue, Bu Neng bilang dia salut sama gue. Itu yang bikin gue bergetar. Dan yang bikin dia salut sama gue adalah yang mana gue ngejar pelajaran gitu. Dia bilang pada awalnya dia kesel sama gue. Bahwa karena gue cabut mulu, nih orang kayak gak niat sekolah, lu sekolah atau OSIS sih gitu lah. Tapi setelah itu Bu Neng bilang bahwa gue bisa membuktikan bahwa pikiran dia salah. Iya, gitu. Emang. Nah, disitu gue terharu. Kalau itu kan dari sudut pandang Ilham nih ya. Sudut pandang Ilham ini akan jadi kuncian buat impresi pertama gue ke beliau juga nih. Nah, gimana? Sama, gue juga malah awalnya tipikal yang takut gitu loh. Apalagi kan sama wali kelas sebelumnya tuh gue cukup bermasalah kan. Lu nggak ada yang nggak bermasalah sih. Nah, gue takut terulang lagi nih yang di sini nih. Takutnya malah gue susah di pelajaran. Takutnya gue malah nggak lulus. Dan emang jujur aja waktu itu gue lagi totalitas banget buat ngedesainnya juga kan, buat pensinya ini, karena memang cita-cita gue Ham buat bikin desain yang dilihat sebanyak masyarakat itu. Nah, tapi karena tahu juga kita diomongin kan, ya gue jujur aja takut. Nah, tapi ketika gue udah selesai urusan perpensian, gue ketemu Bu Neng ini dan guru paling respect yang gue cintai di Mohon Tempat, kayak baik banget, cara ngomongnya lembut banget, kayak setelah lu kenal, lu ngobrol, ternyata enak. Iya, dan kayak memaafkan kita gitu loh sering ini, asal bisa bertanggung jawab, itu yang penting. Kita kayak dibiarin aja nih, lu mau belajar nggak apa-apa, nggak mau belajar nggak apa-apa, tapi yang penting lu bertanggung jawab. Kembali lagi ke kuncian lu. Lalu kan bilang, lu mau perbaiki image, lu menjadi anak OSIS yang belajar fisika dengan baik. Di situ gue berperan. Jadi di situ lu berperan karena jujur gue semakin tidak mengerti fisika. Gue semakin menyesali hidup gue sebagai anak IPA di SMA. Dan jujur aja di situ kayak kan gue sering ngedesain ya. Di situ malah jadi titik gue pengen banget jadi anak DKV, pengen banget jadi anak seni kan, kayak apa lu sadarnya di situ justru. Baru sadar kayak apa sih IPA, kayak gue juga ntar pengen jadi anak seni, ngapain juga sih gue belajar fisika kan. Akhirnya jujur aja kalau lu malah memperbaiki nilai, gue malah kayak makin awur-awuran gitu, dan
mungkin dari di situ lu bisa nge-cover anak OSIS itu baik. Iya. Padahal Gue tidak. mewakili teman-teman semua. Betul. Dan kalau lu inget dulu tuh Boneng, ya mungkin ini kurang bijak juga, cuma gue menganggap dulu tuh Boneng kayak ada jawaban nih, ada soal, ya jawabannya langsung kasih aja dulu. Ingat nggak lu? Gue lupa sih. Pokoknya dulu tuh Boneng gak kayak guru fisikalnya ya, kalau muridnya nggak ngerti ya diajarin, bukan dibiarin gitu. Dan gue pun posisinya yang memang nggak ngerti, cukup ngerti beberapa sedikit teorinya. Gitu, makanya di situ pun gue makin cinta Boneng. Dan memang perjalanan ke Cimacan ya, itu yang bikin gue makin cinta sih, kayak gila. Atau mungkin kenapa gue bisa kayak gitu karena kalau lu inget semester 3 itu salah satu semester besar buat gue selain setelah pensi. Iya. Karena gue dipilih jadi calon ketua OSIS. Betul sekali. Mungkin itu yang waktu itu jadi beban moral gue, sehingga gue bisa nih gue selengean gitu. Makanya gue selengean ya. Itu kayaknya itu deh. Ngomong-ngomong soal itu memang cukup fenomenal sih. Betul. Sampai sekarang gue masih gak nyangka. Dan waktu itu gue juga bersyukur sih gak kepilih. Karena gue gak bisa mimpin doa. Iya, bersyukur yang ketua OSIS bukan lu ya. Iya, benar. Nah, tapi justru di situ lu jadi punya waktu lebih buat bergaul di kelas. Iya punya sih. waktu lebih buat Kalau dipikir-pikir semester 3 atau broadly speaking tingkat 2. Tingkat 2 sih. Itu tingkat dimana kita jadi mulai sering bareng-bareng. Iya, dan masa jayanya kita lah. Iya. Kita udah kenal satu sama lain, kita kenal sama lingkungannya. Dan udah setahun bersyukur kan. adalah kita nggak di roll. Bener. Kita nggak di roll, jadi kita udah tahu teman-teman udah siapa lebih aja. solid dan juga kita belum memikirkan masa depan. Belum ya, karena belum kita kayak kelas 3 kan, udah mikirin kuliah. Jadi kelas 2 tuh kan belum tahu apa-apa. Kelas 2 tuh kayak udah mulai masa berekspresi lah. Udah ketemu jati dirinya, tinggal dimatengin. Udah senang-senang. Kelas 3 udah riweuh lah. Udah banyak kepikiran segala hal. Dan disitulah kita baru bener-bener mateng juga ya, ketemu teman-temannya udah Bener. tahu semua, nggak perlu Sering kenalan banget lagi. kita ngadain main bareng, ke rumah siapa, atau jenguk Gundra, gue ingat waktu itu. Iya, hampir sekelas kan itu. Hampir kan. sekelas. Dan kalau urusan main sekelas, prestasi kita jelas Cimacan. Itu, seperti yang tadi kita bilang, 32 orang. 32 orang dari 32 orang termasuk wali kelasnya. Termasuk wali kelasnya. Dan kelasnya. yang aneh dan gue salut adalah biasanya kan kalau misalnya lu nih SMP, SMA atau ada guru datang kan lu agak risih. Iya. Sebenarnya kan entah kenapa. Apaan nih? Nggak asik nih jadinya nih gitu kan. Tapi ini beda. Kesan yang kita dapat malah seneng. Kita kerasa lebih hangat jadinya. Bener. Pertama ada yang ngawasin. Ada yang ngawasin juga. Orang tua lain juga jadi pada percaya. Mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa 32-nya bisa ikut. Betul karena sekali. Karena ada guru wali kelas lagi kan. Kelas lagi, tapi karena sifatnya Bonengnya seperti itu juga, kita nggak kebebanin. Betul. Sama kehadiran beliau gitu kan. Dan yang lu inget di Cimacan apa? Gue ingetnya pertama, gue dulu seksi acara. Betul, gue kan sama juga. Sama lu sama Rere dan Aska. Iya, kita sama-sama. Jadi kita yang mengatur beberapa games. Karena ada beberapa juga yang kita lepas. Iya. Nah, pas datang ya kita biasalah beres-beres dulu gitu kan. Terus sholat Jumat lagi. Cuma gue sangat terkesan sama datang karena villanya bagus banget. Bagus banget. Ini tuh bukan villa yang kayak kita ceritain di episode pertama. Bener. Ini tuh adalah villa yang setanah tuh ya punya kita. Itu udah proper banget. 3 lantai kan? 3 lantai apa 3,5 ya? 3,5 kayaknya. Pokoknya ada kayak setengahnya dikit mezzanine ya, apa sih bahasanya? Mezzanine. Itu dan itu bisa kita dan tinggalin itu juga. Kita. Bener. Itu bagian dari villa kita. Ada kolam renang juga. Kolam renang sendiri, ada halaman luas juga. Meja biliar dan dilengkapi juga, dengan iya. apa sih? Tempat duduk. Ya, karena ada sofa-sofanya juga. Dulu gue pernah ditinggal di situ. Jadi lu lagi pada main biliar. Saya gue lagi tiduran di bangku yang hijau-hijau itu tuh. Lu bukan tiduran dulu. Awalnya tiduran dulu. Anak-anak pada iseng. Gue ditimbun pakai bantal-bantal yang hijau itu kan. Iya. Awalnya gue mau ngelawan males. Karena hangat kan ya, hangat nih ternyata nih. Ketiduran gue. Akhirnya ditinggalin ya. Karena orang-orang pada dia lagi tidur nih, tinggal. Yang lain bakar-bakaran kan. Tapi enak. Iya sih. Jadi memang benar-benar proper villa lah. Proper. Dan lantai 3-nya juga banyak kursi-kursinya itu kan. Iya, jadi kita juga enak. Dan ada TV-nya juga, ada karaoke-nya juga. Ada karaoke juga.
Segala hiburan ada di sana. Dan buat yang paling lucu, jelas tuh dulu yang kita berenang. Ya, Pernah semua berenang. berenang. ada yang- Kalau lihat videonya tuh kita pakai celana sama. iya. Celana Celana jersey kelas, Ciro, jersey kelas. jadi kayak anak, kalau Nisa ngomongnya kayak anak panti. Iya. Biru semua kan tuh. Biru dongker semua, nyeburin orang. Dan itu tuh Gundra kan telat ya datangnya kan, dia kan nyusul. Ya, Dan itu tuh kita posisinya yang laki habis pada berenang semua. Gundra tuh baru mau berenang dia tuh hari kedua ya. hari kedua. Nah. Dia baru mau berenang tapi udah gak ada yang temenin. Ya udah gue inisiatif gue temenin dong. Lagi hujan gak sih tuh? Tiba-tiba hujan. Tapi tetap gue terabas dong. Terus gue sosokan pakai Iya. Samson. Itu yang lu video. Ada video gue lari. Video lari slow motion gak sih? Iya. Itu masih kayak strong. Udah. Itu kita simpan untuk cerita berikutnya. Enggak apa-apa lanjut Oh, aja nggak apa-apa dulu. lanjut dulu. Nah, abis itu intinya dah pas pulang gue meriang, gue demam. Yang lain lagi beli oleh-oleh kan, di toko oleh-oleh. Gue, Buneng, aku sakit. Besok sekolah lagi, Bu. Oh iya, besoknya sekolah. Besok sekolah, Bu, izin dulu ya, Bu. Kita tuh berangkat Jumat, Sabtu, Minggu ya. Iya, kita 3 hari 2 malam. Dan ngomong-ngomong tadi Nisa kan, yang bilang kita anak panti. Justru kita yang bikin dia serasa kayak lebih terharu, Benar. bikin nangis. Bikin nangis, kita bikin semacam Malamnya, surprise. iya, malamnya kita adain kayak jagain lilin. Iya. Kita Tapi jagain kalau lilin. dipikir, effort kita keren banget ya. Dulu ya. Kita bikin Kayak lingkaran. ya. Bahkan Kayak Buneng juga manggil- ikut. Kayak manggil setan. Iya. Tengah-tengah ada dia. Iya. Dia dong setannya. Nah, itu tuh ada lilin kan, bentuknya love ya kalau lilinnya malah ya. Love ya? Love kalau nggak salah. Bukan ini, bintang kebalik. Hexagon. Iya. Hexagram ya. Ada Bapomet. Nah, habis itu kita ber-31 kan yang lingkar. Ada Buneng juga tuh. Iya. Situ kita karena itu tuh posisinya dulu Nisa kayak ini tahun terakhir gua Iya. nanti mau ke Australia gitu. Dulu kan kalau nggak salah, mungkin Nisa nanti bisa koreksi. Iya. Dia tuh mau cabut akhir kelas 2 kan? Iya. Kalau nggak salah. Spoiler alert, ternyata nggak cabut-cabut. Ternyata tidak. Ternyata dia masih bercokol hingga Iya. 2016 akhir awal. Dan sempat kembali waktu kita UN. Iya. Nah, singkat kata adalah kita ya ngasih review ke Nisa. Kita kasih Pesan lah ya. pesan semua, bahkan Buneng pun juga menurut gue itu ya pesannya ternyata juga terharu gitu loh. Buneng juga punya hati buat Nisa gitu loh. Iya. Kayak di situ gue makin respect sama Buneng. Tapi ngomongin Boneng, Hah? soal Cimacan memang jadi bittersweet nih. Betul. Karena di situ juga beliau cerita bahwa dia nggak akan jadi wali kelas kita di semester depan. Nah itu ketika kita lagi sayang-sayangnya Bener. nih, dia malah izin pamit lah. Gue heran dong, gue kaget. Kita lagi benar-benar definisi ditinggal lagi sayang-sayangnya sih. Iya, Iya kan? Itu lagi anget-angetnya Itu lagi sayang-sayangnya. itu. Benar-benar gue benar-benar sayang sama beliau. Apalagi setelah di Cimacan dia mengakui gitu ya. Gue Iya. terharu jujur aja karena belum pernah ada guru yang ngomong kayak gitu Betul ke gue. sekali. Dan dia ngomong itu gue terharu. Apalagi Terketuk posisinya gitu kan hatinya. waktu itu kan kita sempat diremehkan dalam tanda kutip kan. Dan Itu yang bikin gue terharu. malah kita kayak ditinggikan gitu loh. Jadinya kayak aduh ini nggak ada lagi guru yang kayak gini. Iya. Dan di situ beliau bilang bahwa ada Sesuatu beberapa hal di dapur sekolah kita yang membuat Justru karena kebaikannya itu ya, harus tersingkir, harus tersingkir ya. Tereliminasi lah. tereliminasi benar. Emang Ya. terbaik beliau. Tapi gue pun cukup bersyukur karena alhamdulillah ditutup dengan baik gitu loh. Iya sih, Tutup benar. dengan baik. Mungkin bisa dibilang meskipun di situ kita dapat kabar buruk ya, bahwa dia tidak akan menjadi wali kelas kita, tapi dikemasnya setidaknya itu cukup jadi baik lah. penutup yang manis. Betul. Benar. Dan ternyata wali kelas kita berikutnya ya lucu juga. Lucu juga. Ntar kita ceritakan di Episode berikutnya. berikutnya. Terus apa lagi nih ya? Gua Yang lu ingat ingat di semester Cimacan. 3 Cimacan. Cimacan kalau gua. Waktu lu mecahin Nah, lampu itu gimana ceritanya? kita kan lagi main games nih. Kita Bentengan ya, benteng. Lagi bentengan. Kita kan panitia ngejagain dong mana Iya. ini. Gue mau ikut main kayaknya. Hah? Ikut main kayak gue. Nah, pertama kita jagain dulu. Lama-lama kegoda. Singkat kata permainan rada alot nih Iya. untuk pemain baru. Ya udah gua Aska, lu Rere kan join. Tapi entah kenapa hari itu tuh gue lagi kan emang rada basah kan tempatnya kan. Agak, iya. Bukan basah sih, berembun gitu lah ya. Ya pleset gue orang nyadar ada tiang dan gue kira itu lampu ya udah Lu pegangan gitu ya? paten kan.
Enggak, gue bener jatuh cuma Jatuh? nyenggol. Oh. Depan gue kan udah gede kan waktu itu, mulai gede. Jadi lampunya jatuh. Ternyata bisa jatuh. Gue kira juga plastik kan, kaca. Terus jujur aja panik. Gue melarikan diri tuh. Tapi akhirnya gak kenapa-napa sih. Akhirnya kenapa-napa ya. Gak dibilang apa-apa. Itu Cuma kayak abis itu tuh langsung pada sunyi gitu loh, Bat. iya, itu tuh sama kayak cerita gue ngejatuhin MacBook Nisa. Itu semester berapa ya? Itu kayaknya semester Anggapnya semester 3 lah. anggapnya semester 3. Itu yang gua Sih, gue malah semester 4 deh itu deh. 4 ya? Pokoknya intinya adalah gue tuh mulai semester 3 udah mulai pede buat jadi badut kelas. Mulai suka dari semester 1 juga lu. Iya sih, jadi badut lah ya. Lu Kayak inget kayak yang lu abis pertunjukan sirkus yang dari juga. Georgia itu. Georgia, padahal di belah Rusia. Nah itu sempat marah tau dubesnya. Oh iya. Iya, jadi kan dulu Bu Nadia Rekok bilang terima kasih kepada kedubes Rusia segala macam. Waktu kedubes Georgianya itu ngambil mic, mereka bilang we are not Russia. Gue inget tuh, gue bener-bener inget kata-kata itu. Tapi Itu memang tuh deketan sama aja kayak kita sirkus dari Indonesia bawa ke Amerika, tapi bilang itu dari Malaysia ya, kayak gitu. Ya. Dan dubesnya itu kalau lu lihat waktu cabut itu dia dari parkiran Manfaat yang depan, Iya. mobilnya jalan pelan, dia jalan sambil ngerokok. Oh iya. Iya, gue lihat. Kayaknya gerakannya nggak boleh ya ngerokok ya. Gue lihat. Iya, kalau dalamnya nggak boleh. Nah, itu kan sirkusnya ikonik banget, maksudnya kayak dalam rangka apa gitu loh. Nggak jelas gitu. Pertunjukan budaya sih. Menunjukkan budaya sih. Cuma kan budaya. dulu gue pikir kayak ngapain kita baru masuk kelas, baru masuk sekolah gitu loh. Nggak apa-apa. Seru. Jadi nggak kelas. Iya, itu dia. Tapi gitu kan. Dan itu berhasil lu praktekkan di kelas. Karena gue badut kan dulu Dengan kan. sapu dan dengan jaket. sapu persis gitu modelannya. Dan ya dari situ kan gue mulai berani buat bikin family 100 tuh di bikin semester family 100. Family 100. Makanya tadi gue mau ngomong, Pat. Heeh. Sebelum kita ngebahas yang MacBook, Iya. harusnya kita bahas dulu kenapa kita main Family 100. Iya sih. Jadi Oh. itu kan posisinya lu mau geser meja kan? Iya, karena kan Untuk di jadi meja contohnya kan peserta. tukul kan pakai meja kan. Gue kalau nggak salah gue pesertanya ya. Iya. Ya lu Kenapa? badut-badutnya juga lah ya. Kenapa kita bisa kepikiran main Family 100 itu? Karena hari sebelumnya, itu kan hari Jumat, gue ingat betul hari Jumat. Iya. Hari Kamis itu tuh kita lagi duduk nongkrong di belakang Hah? dan kita tuh Ngomongin ya? tiba-tiba keceletuk survei membuktikan gitu kan sambil googling ada nih. Pirtinyi ini. Iya. Apalagi Jaki kan juga bagus banget kan Iya. logatnya, intonasinya dan yaudah hari Jumat karena kita tahu lagi kosong kalau habis soal Jumat, ya kita ngadain games dong. Family 100 dong buat ngehibur teman-teman yang lagi makan siang. Ya udah gue pikir gue siapa juga yang naruh MacBook di lemari apa di laci meja. Terus ya udah gue angkat meja-meja dan sebenarnya itu pun gue rada teledor. Andai aja lubang MacBooknya itu nggak ngadep bawah, mungkin nggak akan jatuh. Tapi itu ya namanya udah antusias kan nih ngelawak nih. Lucu Ayo kita Family 100. Ayo nih. Ngangkat meja. Jeduk. Diem langsung. Diem. Persis sih bener. Persis sama waktu lu mecahin kaca di lampu. Cimacan. Karena setelah itu anak-anak langsung pada balik. Ya. Udah Gila. selesai itu gamenya. Game over. Udah selesai. Dan kenapa gue mulai sedih gue. Mikir, demi Allah itu. Terus ada yang tuh kayak Faris apa Dava gitu. Fat motor Fat. Berarti jantung gue. Motor maksudnya? Maksudnya seharga motor. Seharga motor Pat. Iseng banget. Iya, demi Allah berhenti jantung gue kayak gue aja nggak punya laptop gitu loh, ini juga MacBook yang gue jatuhin. Oh, MacBook apa? MacBook. Oh, Maksudnya gua kira kan- yang seharga motor lampunya. Oh nggak, MacBook kan seharga motor kan, ya kan, maksudnya MacBook gitu loh, MacBook gitu loh gue jatuhin kayak. MacBook, boy. Bukan Gua- laptop doang. Iya MacBook. Kembali ke Cimacan. Heeh. Lu inget gak? Dulu kita sempet karaokean. Iya, karaoke karena memang udah ada ini juga kan, alatnya juga Itu kan. yang enaknya ada mesin karaoke-nya. Ada lagunya juga kan, terus ya apa lagu yang paling lu inget dari yang kita karaokein di sana? Tentu sama. Iya. Jangan Menyerah. menyerah dari Jaki. Ya, betul. Dan Pas banget cuy. Itu kalau dia mana bawa caping lagi kan? kalau dia ikut apa? Lip sync Apa? yang di Lip sync net tuh, battle. Lip sync battle menang tuh Jaki. Iya. Dengan pembawaannya itu. Betul. Dan ada videonya juga ya dari Iya. Nisa ya. Ada ya? Ada, di videoin juga. Bisa taruh dicek juga di channelnya Anissa Mutiara Rahim di YouTube. Ada videonya Jaki lagi nyanyi. Lagi nyanyi. Gitu. Mungkin kita setel dulu kali ya. Boleh. Para
Nah itu pengalaman yang dari karaoke tak akan pernah terlupakan. Dari Cimacan, Jaki dengan nyanyian Jangan Menyerah by The Massive, pakai caping, Benar-benar menjiwai. betul, dengan suara mic yang sember. Nah abis itu kalau lu inget malamnya kan ada yang kita pakai baju merah bareng-bareng kan, Foto-foto. sesuai yang kayak tadi Thohir ceritain tuh. Iya benar. Nah lu inget gak sih itu tuh ngapain? Kita Gue enak banget yang lempar doang ya. Setahu gue sih itu yang ngumpul sama Boneng itu setahu gue. Oh itu yang Tapi kita bener. pakai baju merah biar waktu di foto bagus. Bagus, kita Gitu nggak kan. bukan mau surprisein Boneng, Bukan. memang buat foto doang. Tapi ternyata Boneng punya cerita yang ini, dan merah itu kan simbol kebahagiaan. Bingung bridgingnya ya. Ini di luar Cimacan sih. Tapi gue lupa tadi ngomong ini. Apa? Ada yang mau ngomongin tapi Kering di luar dulu dari Cimacan. tadi kering. Hah? Kering, Ya, dari kering. Atau mungkin nanti sebelumnya. Ya. Di semester 3 juga Kenapa tuh Ham? ada tren yang baru menurut gue. Tren media sosial. Betul. Nah, Yaitu ASFM. CFM. Ya, ASFM. Gue sih baru main semester 3, Fat. Oh iya. Makanya Oh. gue bilang gue ngerasa trennya itu semester 3 karena teman-teman kelas gue yang gue lihat pada main semester 3. Kan sering tuh main apa Deskripsi aku iya, dong. deskripsi dong FI ya, fallback. Lo ada kenangan apa di SFM? Kalau gue tuh sebenarnya pribadi udah main ASFM tuh dari SMP Ham. Oh gitu. Iya. Gue dan- telat dong. Iya. Harus diakui. Iya. Tapi ya itu kisah toksik lainnya lah dari Fadli. Tapi yang gue inget dari ASFM adalah kita sampai niat bikin akun IPA 216. Dan di situ kita nanyain first impression ini dong. Iya. Ada yang nanya ya kita juga. Iya. Oke, kita bacain pertanyaan dari ASFM ya Ham ya Iya. langsung. Pertanyaan pertama. Di IPA 2 ada siapa aja sih? Sebutin. Ada 30 orang. Pertama. Semuanya nih. Oke, next. Masalah apa saja yang pernah kamu alami di sekolah? Iya. Jawabannya adalah Guru yang apa sih? ngajarnya kurang enak. Ngajarnya kurang enak. Guru yang baper. Waktu istirahat kurang lama. Tiap hari ada aja PR yang dikasih. Terus Dan kelas banyak yang yang udah udah nggak perawan AC-nya. Rit, nggak dingin lagi. Oh. Tambahin lagi yuk, as aja ke kita. Oke, siap. Kalau dipikir-pikir itu sebenarnya masalah yang tidak Tidak terlalu seberapa ya? Iya. Kalau kita lihat sekarang ternyata banyak masalah yang lebih parah. lebih parah. Kalau ngomongin soal guru yang baper, Mm-mm. siapa guru yang pernah lu baperin? Maksud gua yang lu bikin marah. Oh, iya. Gue ingetnya Bu Srimai. Oh iya. Jadi Karena waktu itu kita bengal Mm-mm. pada berisik di kelas, pada kata-kataan apa segala macem. Beliau lagi ngajar padahal. Ada yang jalan-jalan, ada yang ngatain orang tua, tapi lagi pelajaran. Dia marah, dia bilang, "Duh, kalau gini terus besok ujian." Ulangan harian, lu inget gak? Inget sih, Iya inget. kan? Pokoknya inget dia pernah puncak, cuma ujungnya meskipun gua tahu besok ujian gua nggak belajar. Gue juga gak belajar. Akhirnya, tapi besoknya setelah kita kumpulin kita minta maaf. Minta maaf ya. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau soal Bu Srimai juga gue inget waktu itu ulangan kimia, gue dapat nilai 30. Dari 100. 30 dari 100. Jadi sebelum dikasih tuh Bu Srimai manggil gue. Ini kamu 30 ya? Kamu nggak ngerti di mana gitu. Pengen gue jawab semuanya Bu. Tapi lu jawab apa tuh? Tapi lu jawab. Gue lupa gue jawab apa. Kayak gue diem doang deh. Heeh. Gue pengen jawab semuanya Bu dari awal gitu. Tapi kalau ngomongin kimia ya, yang paling berkesan di gue itu malah pas kita lagi ke lab. Iya, gue ingat. Iya. Gue ingat cerita ini. Pas lagi Bu Srimai nih. Juga nggak. Tapi kan ada asistennya Bu Uwi kan. Karena lab kimia, gue juga Iya. tahu dong kimia anak IPA. Ada cairan namanya H2O nih. Tahu dong H2O, cairan H2O. kimia kan. Ya udah kebetulan H2O itu berlimpah di manfaat kan. Nah, karena di lab kimia juga ada kerannya. Ada kerannya, Kan? ada buat pemancur H2O, ya kan. Yang lain udah pada serius kan, cairan beneran, ngitung-ngitung ini kan. Karena saya anak seni nih, udah pede dulu kan anak DKV. Buka keran, masukin di gelas takar kan, apa namanya? Gelas ukur. Gelas ukur yang apa, labu-labu apa? Ada labunya dulu gue inget. Pondok labu. Bukan dong. Pokoknya gue taruh di gelas ukur tuh. Gue kayak kan duluan pakai jas ya. Iya. Wajib kan sama pakai inian nih. Pakai Jamur. Pakai jamuran itu tuh. Terus ya udah gue panik-panikan. Awas H2O.
Bisa Anda dimarahi. Iya, dan gue nggak salah dong. H2O kan air ya, ada di mana-mana kan, terus ya diomelin gue kayak kamu sama kimia macem-macem. Tapi ini air. Mungkin alatnya kali. Ya mungkin alatnya. Atau iya. ya biar lo nggak geratakan aja mungkin Iya di sih. lab. Tapi memang etika di lab kan sebenarnya nggak boleh gitu Iya. kan. Emang gue salah aja. Kayaknya aja konyol. Heeh. Gue inget kelas berapa ya? Ini gue inget. Gue gak inget apakah ini semester 3 atau enggak. Cuma gue inget tuh kita ke lab fisika. Betul. Pak Harto diajakin bikin mie Oh, di lab fisika. iya, karena dulu kan juga ada kompor kan kalau Iya. lab fisika, karena kan niatnya buat ngebakar apa gitu kan, tapi ini malah buat masak Indomie. Terbaik emang Pak Harto. Enak zaman bapak tuh. Kita lanjutkan deh bacaan Lanjut. ACV. Kita lanjut dong. Kebanyakan. Ini kan pub ya. Iya. Nggak bisa kita deskripsiin kalau. Sepertinya tidak ada yang menarik. Coba lagi. Atau mungkin nih, Pat, ini kan ada beberapa ACV anak-anak. Coba Yoi. kita lihat salah satunya. Kita random aja ya. Oke. Ini gua iniin, lu bilang stop ya. Kumperem nih, lu bilang stop. Stop. Raifa. Raifa. Alherit deh tadi stopnya. Ini. Random sekali ini. Alasan lu keluar dari Asalam. Mau ketemu Asalim. Kak, I love you. I love her. Wah. Kok jomblo, Kak? Kasih peluang buat degem yang mau sama gue. Alay banget jabat lu, Hir. Des, 7 cowok hits di angkatanmu. 1, Gue. 2, Gue. 3, Gue. 4, Masa bukan gue? 5, Gue juga. terakhir 7. Gue. Jadi semuanya gue. Dasar. ganteng dah lu. Say lu. Iya. Itu Ham, cerita dari semester 3 Ham. Sekali lagi mungkin banyak cerita yang luput dari kita. Betul. Karena semester 1 sampai 4 atau 5 kita banyak sibuk Di OSIS kegiatan juga. lain gitu kan. Jadi inilah waktunya teman-teman kalau misalnya ada cerita lain yang mungkin lebih menarik. Bisa buka grup di WhatsApp, Benar? kemudian Cari cari kontak. kontak namanya Ilham Sidki. Atau M. Fadli Rahman. Enggak, jangan Ilham Sidki aja. Nanti kita bisa ngobrol bareng. Betul sekali. Seperti yang dilakukan oleh teman kita tadi. Teman kita tadi Di awal. udah ada ratusan yang telepon kita ya buat bener. cerita Ribuan. ribuan. Karena masing-masing teleponnya beratus kali. Betul. Nggak kerasa nih udah hampir sebulan kita melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa Ramadan ya. Betul sekali. Dan nggak kerasa juga bentar lagi kita bakal Perayakan hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Bener dong, tanggal 13 kan, tanggal 13 Iya kan, sih. tidak salah dong. Iya sih. Ya kan. Emang respect toleransi. Toleransi, pluralism. Enggak, pokoknya Lagian sama waktunya. iya, maksudnya nggak efektif dalam menaruh tanggal merah. Double ya. Double Pak, harusnya bisa buat besoknya lagi, Iya, kita atau malah buat jadi minggu masuk. depannya kan biar Iya. cuti bersamanya lebih Iya, gitu kan. Betul sekali, tapi tidak. Aduh, gimana sih? Jadi nggak efisien kan? Gue bingung mau ngomong gimana sih. Bingung nyalain siapa. Iya. Tapi mau gitu kan lo. Aduh. Tapi udah. Iya. Tapi ini Ham ya, karena kita bentar lagi juga Lebaran, Iya. kita juga punya ucapan nih dari Benar. teman-teman IPA 2. Bener sekali. Oke, langsung aja Alvin. Kami dari IPA 2 menyebut Oke. Kami dari IPA 2 mengucapkan Mungkin itu aja kali Ham ya. Sampai jumpa di Episode berikutnya, karena podcast terpadu bisa didengerin di Spotify, YouTube, Overcast, Apple Podcast. dan Anchor tentunya. Benar sekali. Terima kasih dari gue Fadli. Dan gue SN. Sampai jumpa di podcast terpadu episode berikutnya. Podcast terpadu Pojok kelas. IPA 2. Dadah.